Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan Sya'ban. Insyaallah hari ini kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, nisfus Sya'ban. Dan insya Allah tinggal kurang lebih setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal-amal ibadah sebagai persiapan bagi kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, di mana pada bulan Ramadan Allah telah menaburi dengan keberkahan yang banyak, rahmat yang banyak, pengampunan yang banyak, pahala yang banyak, dan keistimewaan-keistimewaan lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keistimewaan itu, layak bagi kita untuk mempersiapkannya tentunya. Mempersiapkan dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini di bulan Sya'ban, agar ketika kelak memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap segala-galanya. Siap fisik kita, siap mental kita, siap harta kita, siap pikiran kita, agar begitu kita memasuki bulan suci Ramadan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah itu akan kita raih bersama-sama. Salawat besar salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini mari bersama-sama menghadapi bulan Ramadan ini dengan sedikit mengulas tentang ibadah saum yang akan mengulas materi tentang ibadah saum yang akan kita laksanakan. Agar tadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan sudah siap segala-galanya, siap ilmunya, siap fisik kitanya, kemudian siap juga psikis kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah puasa, ada satu kitab yang sangat menarik untuk bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah salah seorang murid dari Imam Ibnu Taimiyah, di mana dalam kitab Zadul Ma'ad ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan tentang bab saum, ya, menyampaikan tentang bab saum.
Ada beberapa kalimat yang mungkin saja begitu mudah-mudahan menjadi renungan sekaligus juga mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saum itu adalah habasan nafsi anis syahwat. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menjaga nafsu kita, menjaga jiwa-jiwa kita anis syahwat. Dari syahwat-syahwat yang akan mengganggu terhadap ibadah puasa. Ada lagi kalimat berikutnya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan tentang saum itu adalah wa tadhiku majaris syaitan minal abdi bitadhiki majarit ta'am wasyarab. Kata beliau bahwa ibadah saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mempersempit, ya, dalam rangka untuk mempersempit jalan masuknya setan kepada seorang hamba dengan cara menyempitkan jalannya at-ta'am wasyarab, ya, dengan cara mempersempit makan dan minumnya seorang hamba. Jadi kalau dengan kalimat ini kita bisa melihat bahwa di antara tujuan saum yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah dalam rangka untuk menjaga, ya, menjaga jiwa-jiwa seorang hamba itu dari syahwat. Nah, kalau berbicara tentang syahwat, hadirin rahimakumullah, kalau berbicara tentang syahwat, maka Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, ya, syahwat itu bisa jadi dunia, syahwat itu bisa jadi makanan, syahwat itu bisa jadi minuman, syahwat itu bisa jadi adalah seksual dan lain sebagainya. Itu adalah bagian syahwat sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal dahabi wal, dan seterusnya. Ya, dan di dalam surat An-Nisa diungkapkan bahwa manusia itu telah dihiasi oleh syahwat. Ya, keinginan terhadap perempuan, laki-laki berkeinginan kepada perempuan, perempuan berkeinginan kepada laki-laki, harta kekayaan, kuda-kuda yang tertambat, emas, perak, itu adalah bagian dari syahwat. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ibadah saum ini dalam rangka untuk habasan nafsi anis syahwat, menjaga, ya, menjaga jiwa seorang hamba dari syahwat. Ya. Dan apa yang tadi disampaikan bahwa ibadah saum ini pun juga watadhiku majaris syaitan. Karena ternyata hadirin rahimakumullah, salah satu di antara jalan setan yang bisa masuk kepada seorang hamba adalah terkait dengan syahwat. Jadi syahwat ini adalah merupakan jalan setan yang paling gampang bisa masuk kepada seorang hamba. Ya, nah, termasuk apa yang terjadi pada nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, begitu ya. Ya, salah satunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berada di surga dan tidak boleh memakan itu, tetapi ternyata dengan godaan setan akhirnya kemudian membuat Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah yang terlarang itu. Dan ketika dia memakan buah yang terlarang itu adalah adanya garijah syahwat dalam jiwanya. Dan sekali lagi bahwa jalan setan untuk masuk kepada seorang hamba itu yang paling gampang itu adalah melalui syahwat. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, karena syahwat ini adalah jalan yang paling mudah setan masuk kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ibadah saum ini akan mempersempit jalannya setan kepada seorang hamba, ya, dengan cara mempersempit jalannya makan dan minum. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum ini pun juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dengan kalimat bahwa tarku mahbubatin nafsi wa taladdu dzatiha itharan limahabbatillah wa mardatih. Bahwa ibadah saum yang dilakukan oleh seorang hamba pada hakikatnya adalah meninggalkan mahbubatin nafs.
Ya, ibadah saum itu adalah meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh jiwa-jiwa kita. Ya, wa taladdu dzatiha, dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat nafsu kita, yang membuat jiwa kita itu menjadi ladzat, nikmat. Ya. Dan kalau berbicara tentang mahbubat gitu, makan adalah mahbubatin nafs. Ya, makan itu adalah sesuatu yang kita cintai gitu, yang kita sukai gitu. Makan yang enak kita sukai, minum yang enak kita sukai. Itu mahbubatin nafs, wa taladdu dzatiha. Dan kenikmatan-kenikmatan dari makan, kenikmatan-kenikmatan dari minum gitu. Termasuk juga di dalamnya adalah kenikmatan-kenikmatan ketika kita menunaikan kewajiban kita kepada istri kita. Itu adalah sesuatu yang nikmat gitu. Ya. Seorang suami menunaikan kewajibannya terhadap istri, dan istri juga menunaikan kewajibannya terhadap suami. Itu termasuk wa taladdu dzatiha. Nah, ketika saum, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba saum, maka saum itu pada hakikatnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, sesuatu yang membuat nikmat jiwa kita. Dalam rangka apa? Itharon limahabbatillah wa mardhatih. Tidak ada lain saat kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita enak, membuat kita nyaman, membuat kita nikmat. Tidak ada lain adalah itharon limahabbatillah, dalam rangka untuk mencari kecintaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Jadi mahabbah nafsu kita gitu, kemudian ditinggalkan mahabbah nafsu kita gitu. Ya, mahabbah nafsu kita, ladzatah nafsu kita itu ditinggalkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan fahuwa min akbaril aun ala taqwa, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, ya, fahuwa min akbaril aun ala taqwillah. Oleh karena itu, bahwa saum yang dilakukan oleh seorang hamba sebagaimana tadi yang dijelaskan sebelumnya, itu dalam rangka min akbaril aun. Ya, salah satu sarana yang paling besar dalam mengantarkan seorang hamba ala taqwa, kepada ketakwaan. Ya, fahuwa min akbaril aun ala taqwa. Ibadah saum ini adalah ibadah yang paling besar, yang akan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan puasa itu bagi orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan adalah la'allakum tattaqun. Tujuan dari melaksanakan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul, seluruh amal saleh yang diperintahkan oleh Allah itu dalam rangka untuk mencetak manusia menjadi orang yang takwa. Ya, mencetak manusia yang bertakwa. Tetapi ada satu amalan yang ternyata amalan ini paling memberikan kontribusi kepada seorang hamba untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan amalan itu tidak ada lain adalah ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa. Inilah dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri, beliau memaparkan terkait dengan keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa, di mana dalam hadis yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, kullu amal ibni Adam lahu.
Setiap amal seorang anak cucu Adam itu bagi dirinya. Al-hasanatu bi asri amsalihha illa sab'i mi'ati dhi'bin. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat atau bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajibihi. Saum itu adalah buatku. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu buat hamba-hambanya, begitu dalam hadis ini, hanya saum saja begitu yang dikatakan fahuwa li wa ana ajibi. Saum itu adalah buatku, bukan buat kalian. Wa ana ajibi, dan aku sendiri yang akan membalas ibadah saum. Maknanya apa? Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Jadi kalau tadi Rasul mengatakan bahwa setiap amal perbuatan, amal ibadah ini akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Maka ketika Rasul mengatakan, ketika Allah mengatakan wa anna ajibihi, aku yang akan membalas pahala puasa ini, bisa jadi pahala puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Kenapa Allah mengatakan wa an ajibihi? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yada'ut ta'am min ajli. Seorang hamba dia menahan makan karena berharap ridho aku. Wa yada'us sarab min ajli, dia pun juga menahan untuk tidak minum karena berharap ridho aku. Wa yada'ul ladzatahu min ajli, dan hamba itu pun juga dengan bersaum menahan kenikmatan-kenikmatan yang bisa dilakukan pada siang hari dengan tujuannya adalah min ajli, karena ingin mengharap ridho aku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, ia pun juga menahan untuk bisa menyentuh istrinya gitu. Ya, min ajli. Semuanya adalah karena ingin mendapatkan ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil mis. Ya. Kata Rasulullah SAW, wala khalufu fammis shaimi, baunya gitu ya. Baunya mulut orang yang berpuasa, wanginya mulut yang berpuasa, atyabu lebih baik indallah di sisi Allah min rihil mis, daripada minyak kasturi. Walaupun mulutnya karena tidak makan bau mungkin menurut manusia, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala justru wanginya mulut orang yang berpuasa lebih wangi bila dibandingkan dengan kasturi. Walis-shaimi, dan bagi orang yang berpuasa, farhatani, akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftiru, pertama, orang yang berpuasa itu akan bergembira ketika sudah datangnya waktu berbuka. Masya Allah. Ini yang dirindukan oleh kita semuanya. Saat-saat di mana menjelang berbuka puasa pada sore hari, keluarga kita berkumpul. Suami, istri, anak, bahkan bisa jadi menantu dan cucu-cucu berkumpul. Dan sudah disediakan makanan untuk berbuka puasa. Ada kenikmatan tersendiri. Ya, saat kita berbuka puasa bersama keluarga, dan kenikmatan itu jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan makan di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa. Makanya kata Rasul mengatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftir, ya, farhatun kegembiraan saat dia berbuka puasa, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan yang lebih utama kegembiraan, kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa karena ibadah puasa yang dilakukan oleh dirinya. Masya Allah. Ya. Selanjutnya dalam hadis yang lain yang diterima oleh Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Inna fil jannati baban. Sesungguhnya dalam surga itu ada sebuah pintu, ya. Karena memang dalam surga itu banyak pintunya begitu, ya. Dan di antara banyak pintu itu ada satu pintu yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dinamakan pintu Rayyan.
Yadkhulu minhus shaimun yaumal qiyamah. Dalam pintu royan itu akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Tidak akan mungkin masuk kepada pintu royan itu selain daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fa'idha dakhalu, jika orang-orang yang sudah berpuasa ini masuk kepada pintu royan ini, ughliqa falam yadhul minhu ahadan, kemudian pintu royan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke pintu tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasul, ya, berkata kepada Rasul, ala adulluka, ya, ala adulluka. Rasulullah yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Rasul, wahai Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal kemudian menjawab, tentu wahai Rasul, berikan kepadaku penjelasan tentang pintu-pintu kebaikan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-saumu junnatun. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai dari panasnya api neraka jahanam. Ya, orang-orang yang berpuasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka jahanam. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya. Yang kedua, sedekah itu akan memadamkan khati'ah, ya. Sedekah yang kita lakukan itu akan menutup, menghapuskan dan memadamkan khati'ah. Ya, khati'ah itu adalah kekurangan kita, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kekejian-kekejian yang pernah kita lakukan, dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, ya. Maka akan dihapuskan oleh sedekah, ya, akan dipadamkan oleh sedekah kama yudfi'ul ma'un nar, bagaikan memadam air yang mampu memadamkan api. Jadi dua hal yang akan bisa mengantarkan kebaikan, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Pertama adalah saum, yang kedua adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, bersabda dengan biisnadin hasanin, ya, dengan sanad yang hasan, bahkan kata Imam Hakim sahih, ya. Qala as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum, ya, ibadah saum dan membaca Al-Quran, dua-duanya akan memberikan syafaat, ya, akan memberikan pertolongan bagi seorang hamba yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, nanti pada hari kiamat itu ibadah puasa yang kita lakukan akan berkata di hadapan Allah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atuhu ta'am wasyahwat, aku telah melarang ke hamba ini untuk makan dan mengumbar syahwat pada bulan Ramadan. Fasafa'ani fihi. Oleh karena itu, ya Rabb, berikanlah syafaat kepada hamba ini karena dia sudah melaksanakan ibadah saum. Wa yaqulul Qur'an, dan begitu juga Al-Quran nanti pada hari kiamat dia akan berkata di hadapan Tuhannya, mana'atuhun naum bil lail, aku telah melarang dia untuk tidur pada malam hari. Dia gemar membaca Al-Quran. Fasafa'ani fi. Oleh karena itu, ya Rob, karena dia rajin membaca Al-Quran, berikanlah ya Rob syafaat kepada hamba yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, di hadapan ibadah saum dan di hadapan ibadah membaca Al-Quran dan di hadapan orang ini,
Qala fayasfa'ani, kemudian Allah memberikan syafaat kepada orang ini karena ibadah saum yang dilakukan oleh hamba tersebut dan rajin membaca Al-Quran bagi hamba tersebut. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun. Setiap segala sesuatu itu harus ada zakatnya. Likulli syai'in zakatun. Setiap segala sesuatu itu ada zakatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, setiap bukan setiap jengkal, setiap inci dari tubuh kita, ya, jemari kita, tangan kita, badan kita, kaki kita harus dikeluarkan sedekahnya. Dalam hadis yang lain seperti itu. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul mengatakan likulli syai'in zakat. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi saum. Dan zakatnya bagi fisik kita ini adalah as-saum. Dengan melaksanakan ibadah saum. Wasiyamu nisfus sabri. Dan siam itu adalah setengah dari kesabaran. Ya, jadi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya dia sedang belajar dari setengah kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan kalimat qala alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kalian melaksanakan ibadah saum karena sesungguhnya tidak ada pahala yang paling luar biasa yang sama seperti ibadah saum. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain yang diterima oleh Abi Sa'id radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang melaksanakan ibadah saum dalam rangka fisabilillah di jalan Allah, niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar. Maka ibadah saum yang dilakukan oleh dirinya dalam satu hari itu bisa menjauhkan wajahnya dari api neraka jahanam. Masya Allah. Ini adalah keutamaan dari melaksanakan ibadah saum. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal tersebut, maka harus menjadi semangat bagi kita. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan saum Ramadan ternyata memiliki keistimewaan, kemuliaan yang sangat luar biasa. Mari kita songsong bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan dari sekarang, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keseriusan agar Allah mendatangkan keberkahannya. Yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dengan sanad yang saleh, yang diterima oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi sahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada umatku, kata Rasulullah SAW, pada bulan Ramadan 5 perkara, dan 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Amma wahidatun, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min sahri Ramadan nadarallahu azza wa jalla ilaihim. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin, apabila memasuki awal malam min sahri Ramadan, pada bulan Ramadan, nadarallahu azza wa jalla ilaihim, Allah akan melihat, ya, melihat bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum
dengan pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Siapapun orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Ramadan itu, lam yu'adzibhu abadan, dia tidak akan disiksa selamanya. Itu yang kedua. Yang pertama, wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain pada bulan Ramadan, fa inna khalufu afwahihim hina yamsuna atyabu indallah mir rihil mis. Ya, umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah saum, mulutnya akan wangi, ya, mungkin saja dirasa bau di muka bumi ini, tetapi kelak di akhirat, bahkan di dunia saja dikatakan wangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun juga mulut orang yang berpuasa itu akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa amma tsalitsatu, adapun yang ketiga, fa innal malaikatu tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Dan yang ketiga keistimewaan pada bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW adalah fa innal malaikatu, maka sesungguhnya para malaikat tastaghfiru lahum, selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Wa ammar rabi'atu, adapun yang keempat, fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu, memerintahkan kepada surganya, fayaqulu laha, maka Allah berkata kepada surga itu, ista'iddi wa tazayyini li ibadi. Sampai begitu, ya. Sampai Allah berkata kepada surga itu, ista'iddi, ayo kalian bersiap-siap, kata Allah. Ayo kalian bersiap-siap, wa tazayyini, lalu kemudian bersoleklah kalian surga gitu. Ya. Ya, beres-beres bersoleklah kalian, buat surga itu menjadi indah gitu. Li'ibadi, bagi hamba-hambaku, ausaka ayastarihuna minat ta'abid dunya ila dari wa karamati, ya, wa karamati, untuk dipersiapkan bagi mereka yang meninggalkan dunia, ya, yang meninggalkan dunia, yang meninggalkan amal-amal dunia dengan cara berpuasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, di mana dunia itu membuat enak bagi mereka, lalu kemudian mereka meninggalkannya. Begitu. Inilah yang kemudian Allah memerintahkan kepada surga untuk bersolek, untuk mempercantik diri dalam rangka untuk menyambut orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal khamisatu, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Yang kelimanya kata Rasulullah SAW, fa innahu idza kana akhiru lailatin, apabila di akhir malamnya, ya, apabila di akhir malamnya, ghafarallahu lahum jami'an, Allah yang akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud malam yang akan diampuni semuanya itu adalah pada malam Lailatul Qadar? Qala rajulun minal qaum ahya Lailatul Qadar? Faqala la, bukan hanya sekedar malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba secara keseluruhannya, tetapi setiap malam pada bulan Ramadan pun juga Allah akan turunkan pengampunan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian mengisi malam harinya dengan amal-amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ketika seorang hamba melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan keistimewaan yang paling sempurna pada bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekelumit kecil, ya, hanya sekedar sekelumit bagian kecil dari keistimewaan yang Allah taburkan pada bulan Ramadan. Masih banyak gitu ya keistimewaan lain
ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahihnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membukakan keistimewaan fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan, keberkahan rahmat yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, maka tidak ada bagi orang-orang yang beriman kecuali mulai sekarang bersemangat untuk menyiapkan diri agar menggapai keistimewaan itu. Orang yang beriman tidak akan melewatkan Ramadan begitu saja tanpa ada arti apapun bagi dirinya. Ya, orang-orang yang beriman tidak akan membiarkan Ramadan lewat begitu saja, tidak bernilai bagi dirinya. Ya, tidak mampu menjaga kebaikan bagi dirinya, tidak mampu mengampuni dosa-dosanya. Orang yang beriman, jamaah sekalian, adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir yang aku lalui. Oleh karena itu tidak boleh Ramadan terakhir ini disia-siakan begitu saja. Karena Allah telah memberikan keistimewaan yang mulia. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit tentang makna ibadah saum, tujuan daripada ibadah saum, lalu kemudian fadilah ibadah saum dan ibadah Ramadan dapat mampu menjadi tambahan ilmu dan tambahan semangat bagi kita semuanya untuk siap-siap, ya, kita akan menerima tamu yang agung. Qad ja'akum sahrul Ramadan, kata Rasul, telah datang. Jadi begitu memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan para sahabatnya dengan kalimat Qad ja'akum sahrul Ramadan. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang kepada kita semuanya sahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Ini menandakan bahwa Rasul pun juga sangat menyambut akan kehadiran bulan Ramadan. Rasul saja yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, dan mereka pun juga banyak yang diampuni dosa-dosanya karena kesolehan mereka. Mereka begitu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang banyak sekali dosa, yang banyak sekali maksiat kepada Allah? Harusnya kita yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga dengan bulan Ramadan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa Rasul? Rasul sudah diampuni dosanya, Rasul sudah maksum. Para sahabat ahlu surga, tetapi mereka masih berharap dengan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua pun juga memiliki semangat yang sama, harapan yang sama dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat membingkai kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, ya. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ini hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang selalu meragukan atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.